wajib memilih pemimpin non-muslim? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, baru-baru ini banyak sekali yang bertanya ketika kita berada di ruang diskusi, entah itu diskusi online atau offline, itu bertanya karena sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu. Apakah boleh memilih pemimpin yang non-muslim gitu ya? Entah itu dari legislatif, lebih-lebih kepada jabatan seperti bupati, gubernur, atau yang lebih tinggi itu presiden misalnya. Apakah boleh memilih pemimpin yang non-muslim? Teman-teman sekalian, dalam menjawab ini perlu dipilah atau dijelaskan terlebih dahulu bahwasannya konsep negara kita itu adalah bukan negara Islam, bukan khilafah, bukan imamah, tetapi kita itu menganut presidensial ya. Jadi pemerintah kita atau pemimpin tertinggi kita itu adalah presiden. Jadi tentu kita yang lebih utama lagi adalah kita mengacu kepada undang-undang kita, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Kalau di UUD 45 tentu memilih dan dipilih itu adalah hak warga negara Indonesia selama orang itu berada di Indonesia dan memenuhi syaratnya ya. Entah itu agamanya apa, sukunya apa, itu layak memilih dan layak dipilih tanpa perlu dilihat itu agamanya apa, itu sukunya apa. Itu tidak ada seperti itu kalau kita kembali kepada Undang-Undang 45. Tetapi kita juga kembali ke Undang-Undang 45, tidak salah juga kalau misalnya yang Islam memilih pemimpin atau calon pemimpin yang beragama Islam. Bahkan kalau di dalam Islam itu ya nanti itu justru lebih diutamakan gitu ya. Dan itu juga tidak melanggar Undang-Undang 45 gitu. Tidak melanggar undang-undang aturan yang ada di Indonesia. Yang terpenting adalah dia memiliki integritas dan kapabilitas, memiliki kemampuan. Lalu bagaimana hukum Islam memandang ini? Teman-teman sekalian, kalau hukum Islam memandang itu yang pertama adalah memilih pemimpin non-muslim itu tetap boleh, bahkan wajib memilih pemimpin non-muslim apabila tidak ada lagi yang bisa dipilih kecuali dia ya. Sehingga memilih pemimpin non-muslim itu ada 3 syarat. Yang pertama, karena memang tidak ada yang mampu selain dia, yang non-muslim tadi, untuk menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, apabila kepemimpinan tersebut diberikan kepada, mohon maaf, ada yang muslim, tetapi kalau kepemimpinan itu diberikan kepada dia, maka justru akan tambah hancur karena memang sudah tahu track recordnya, misalnya sudah tidak bagus, tidak amanah, korupsi, kolusi, dan nepotisme semua dia kerjakan. Artinya memang benar-benar nyata dia tidak akan mampu kalau diberikan kepada yang muslim tadi, maka pada posisi seperti ini boleh memberikan mandat itu kepada yang non-muslim. Itu kedua. Ketiga, apa yang dilakukan oleh calon pemimpin non-muslim itu telah benar-benar terbukti nyata kalau dia tujuannya itu adalah untuk kemaslahatan. Kalau kepemimpinan yang sudah dia lakukan itu sudah terbukti nyata memberi dampak kemaslahatan. Jadi kita bisa menggunakan istilah di sini adalah al-maslahah al-muhaqqaqah muqaddimatun alal maslahah al-mafhumah. Jadi kemaslahatan yang sudah nampak nyata itu lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang masih disangsikan. Jadi itu 3 kriteria itu salah satu yang membolehkan untuk kita memilih atau pemimpin non-muslim. Apalagi kalau kita misalnya kita mengutip pendapatnya Ibnu Qayyim ya.
Ini yang dikutip oleh Jasr Adah di dalam kitabnya Bainas Syariah was Siyasah itu. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu Between the Syariah and Politik gitu. Beliau mengatakan bahwasannya innallaha yuqimud daulah al-adilah wa in kanat kafirah. Allah itu akan membantu atau menegakkan suatu negara, suatu daulah yang di dalamnya itu dipraktikkan keadilan walaupun negara tersebut bukan negara Islam. Walaupun penduduknya bukan beragama Islam, itu akan tetap dibantu oleh Allah menjadi negara yang makmur, yang berkembang, bahkan maju. Gara-gara apa? Gara-gara di negara tersebut dipraktikkan keadilan. Sebaliknya, wala yuqimu ad-daulah, ya, wala yuqimu ad-daulah adh-dhalimah wa in kanat muslimah. Jadi Allah tidak akan, justru sebaliknya tidak akan membantu atau tidak akan membangun, tidak membuat negara tersebut berkembang maju apabila di dalamnya itu kezaliman merajalela, walaupun negara tersebut adalah negara yang muslim atau penduduknya mayoritas muslim atau sistemnya sistem Islam misalnya, tetapi keadilan tidak ada, justru kezaliman. Mohon maaf, ini mungkin salah satu yang terjadi di negara Timur Tengah saat ini ya. Mayoritas muslim, bahkan ada sebagian yang sistemnya itu sistem Islam, tetapi dalam praktiknya itu ternyata tidak dipraktikkan sistem Islam tadi, atau muslimnya tadi itu tidak menjadi muslim yang adil. Maka ya kita lihat sendiri bagaimana keadaan Timur Tengah saat ini. Jadi yang salah itu bukan sistem Islamnya tadi, atau bukan agamanya Islamnya yang salah, tetapi kembali kepada personal pemimpinnya yang tidak adil, tapi justru berbuat zalim. Ada perkataan lain yang menarik, ad-dunya tadumu ma'al adli wal kufr, wad dunya la tadumu ma'al zulm wal islam. Dunia itu akan tetap tegak berdiri apabila keadilan di situ ada, walaupun itu ada bersama dengan kekafiran. Tapi sebaliknya, ad-dunya la tadumu bidzul wal islam. Dunia itu tidak akan tegak karena di dalamnya ada kezaliman walaupun ada bumbu-bumbu agamanya. Jadi intinya itu adalah kepada keadilan. Syekh Abdul Hamid Al-Atrashi itu mengatakan bahwasannya boleh memilih pemimpin yang non-muslim karena kemampuannya tadi, karena integritasnya, karena kapabilitasnya tadi. Jadi kalau tidak ada, kalau misalnya sama-sama masih separuh-separuh, 11-12 kata anak-anak sekarang, ya tergantung Anda mengutamakan mana pemimpin yang harus Anda lihat. Tapi intinya tujuan daripada seorang pemimpin itu adalah untuk kemaslahatan. Tasarruful imami ala ra'iyah manutun bil maslahah. Intinya dari seorang pemimpin itu adalah memberi kemaslahatan kepada rakyatnya. Ini yang pertama yang membolehkan tadi itu memilih pemimpin yang non-muslim. Kemudian kedua, itu jelas di dalam Al-Quran ya, walaupun kalau sudah bicara politik itu tentu berbicara fikih. Kalau sudah berbicara fikih itu maka ijtihad ulama itu tidak mutlak haram, juga tidak mutlak boleh seperti itu. Jadi banyak pendapat. Kalau yang pertama tadi itu boleh, maka yang kedua itu mengatakan bahwasannya haram memilih pemimpin yang non-muslim. Ini berdasarkan ayat Al-Quran ya, banyak sekali ayat Al-Quran yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minina aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir, atau bahasa lainnya itu adalah non-muslim ya,
sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Aturiduna an taj'alu lillah, apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukumimu? Nah, ini ayat Al-Quran yang salah satu ayat Al-Quran selain Al-Maidah 51 yang sering dijadikan komoditas politik oleh orang-orang tertentu ya. Kemudian wala yaj'alallahu al-kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. Jadi sekali lagi saya tegaskan, ini ayat-ayat yang sering digunakan oleh para ulama, para ustadz, para kiai yang berpandangan bahwasannya tidak boleh memilih pemimpin non-muslim ya. Ajma'al ulama'u ala annal imamata la tan'aqidu li kafirin. Ini pendapatnya Qodiyat mengatakan bahwasannya para ulama itu bersepakat bahwasannya tidak boleh ya memberikan kepemimpinan itu diserahkan kepada orang kafir atau non muslim tadi itu. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita kembali kepada di awal tadi bahwasannya intinya saya hanya menjelaskan dua hukum saja, boleh tadi ya, kemudian yang kedua itu tidak boleh. Jadi kalau memang tidak ada sama sekali pemimpin dari muslim yang mampu untuk menjadi pemimpin, maka kita boleh memilih, bahkan wajib memilih pemimpin non muslim. Tapi kalau dari muslim itu ada yang pintar, berintegritas, kemudian kapabilitas, dia mampu ya, bahkan sangat mampu, maka tentu lebih wajib lagi untuk memilih pemimpin yang dari kalangan muslim tadi. So kembali ke awal tadi, kita memilih pemimpin yang non muslim itu dilindungi oleh undang-undang, dan memilih pemimpin berdasarkan agama dan etnis itu juga dilindungi oleh pemimpin. Makanya ingat perkataan Bung Karno, hai kalian yang beragama Islam, kalau kalian pengen banyak orang-orang kalian yang ada di parlemen, pemerintahan, ya silahkan kalian pilih dari mereka. Karena negara ini adalah negara demokrasi yang dihasilkan, diputuskan itu berdasarkan suara terbanyak. Ya, berdasarkan musyawarah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Terima kasih. Wallahumma fiqillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.